ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله Azzani wa azzakumullah. Saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kenikmatannya kepada kita yang semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam salah satu ayatnya, wa ma bikum min nikmatin fa minallah, dan segala bentuk kenikmatan yang datang kepada kita semuanya berasal dari Allah. Dan kenikmatan-kenikmatan dan anugerah-anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita amat sangat jumlahnya, tidak bisa kita hitung. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung berapa banyak kenikmatan-kenikmatan Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saat ini, yang bisa kita rasakan pada detik ini, adalah hadirnya kita, berkumpulnya kita di Masjid Ma'had An-Najiyah ini, yang semoga Allah jaga, Allah pelihara, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita kuat, dan juga kita diberikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju Masjid An-Najiyah ini. Yang kemudian juga kita ucapkan banyak terima kasih dan jazakumullah khairan kepada para pengurus Ma'had An-Najiyah yang telah mengelola Ma'had dan masjid ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara mereka dan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas seperti yang ada di dalam pamflet, yaitu tentang suatu permasalahan yang amat sangat penting dan amat agung kedudukannya di dalam Islam, yaitu permasalahan akhlak, yang akan kita rangkumkan, akan kita bacakan, akan kita sampaikan keterangan-keterangan tentang permasalahan akhlak ini dari kitab Makarimul Akhlak, ta'alif yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian apa alasan atau apa sebab kita memilih tema atau judul yang berkaitan dengan permasalahan akhlak ini? Ada dua sebab utama
dan dua sebab penting yang mendasari kenapa kita memilih tema ini. Sebab yang pertama adalah karena akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu menempati posisi yang sangat penting dan menduduki kedudukan yang sangat tinggi dan mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak yang mulia adalah suatu amalan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat perlu bagi setiap kita muslim atau muslimat, mukmin ataupun mukminat, untuk mengetahui dan memahaminya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena betapa pentingnya dan betapa besarnya kedudukan akhlak ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dalil yang akan kita sampaikan, yang akan menjelaskan dan akan bisa kita pahami betapa besar dan betapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan dengan amalan akhlak yang mulia. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab As-Sahihah nomor 876. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Yang artinya, tidak ada sesuatu amalan yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Nah, kita perhatikan, kita cermati sabda dari Nabi Muhammad SAW ini. Tidak ada amalan yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini adalah sesuatu hal yang bermakna umum, sesuatu hal yang bermakna luas, yang mencakup di dalamnya akidah dan juga ibadah yang akan kita terangkan nanti. Bukan hanya sekedar akhlak pergaulan sesama manusia saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pergaulan kita kepada Allah dengan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Nah, sehingga kenapa alasannya Rasulullah bersabda akhlak ini adalah amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat di sisi Allah, karena memang sangat luas cakupannya, termasuk di dalamnya tauhid, termasuk di dalamnya akidah, termasuk di dalam akhlak ini. Sehingga akhlak itu sesuatu yang berat, lebih berat daripada hanya sekedar sholat, lebih berat timbangannya hanya sekedar puasa atau sekedar haji ataupun yang lain. Karena sholat, puasa, haji, tauhid, akidah, semuanya termasuk, tercakup di dalam akhlak. Nah, sehingga timbangannya sangat berat pada hari kiamat. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan pentingnya akhlak dan betapa besarnya pahala yang bisa kita dapatkan dengan berakhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan juga Al-Hakim yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, beliau bersabda pada waktu ditanya tentang an aksar ma yudkhilun nas al-jannah, tentang suatu amalan atau amalan apa yang bisa, atau amalan, kebanyakan amal, an aksar ma yudkhilun nas al-jannah, atau amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah ditanya tentang permasalahan itu, maka beliau bersabda, taqullah wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan seseorang dalam surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia adalah salah satu amalan yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, sehingga yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga.
Ini juga menunjukkan betapa pentingnya akhlak. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga yang menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang mulia adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah nomor 794. Beliau bersabda, "Innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sahir bil laili az-zami bil hawajir." Yang artinya, sesungguhnya seseorang baik laki-laki maupun wanita, dengan bermodalkan akhlak yang mulia, itu bisa mencapai derajat, bisa menyamai derajat, bahkan melebihi derajat orang-orang yang bergadang pada malam hari, banyak sholat malam, dan orang yang kehausan pada siang yang panas karena puasa. Nah, dengan bermodalkan akhlak yang baik, seorang manusia, baik laki-laki maupun wanita, bisa mencapai derajat, bahkan melebihi derajat orang-orang yang rajin ibadah pada malam hari, tidak tidur, rajin sholat malam pada malam hari, siangnya lapar, haus, dalam keadaan puasa. Nah, ini bisa disamai hanya dengan sekedar akhlak yang mulia. Ini juga menunjukkan betapa besarnya pahala dan ganjaran yang akan diperoleh oleh seseorang dengan melakukan atau melaksanakan akhlak mulia ini. Baik. Kemudian dalil yang selanjutnya yang menunjukkan pentingnya akhlak yang mulia adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya jilid 11 halaman ke-347, nomor hadis 6735. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku beritahukan tentang seseorang yang paling aku cintai, seseorang yang paling aku cintai di dunia, dan orang itu akan menjadi orang yang paling dekat kedudukannya, tempatnya di surga nanti denganku." Nah, siapakah orang yang paling dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW di dunia dan juga nanti di akhirat, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, bukan hanya sekedar masuk surga saja, tetapi derajat yang tinggi, yang dekat di samping sisi Rasulullah SAW. Maka para sahabat pun sakata, mereka terdiam, tidak tahu apa yang harus dijawab. Kemudian Rasulullah SAW fa'ada marrataini aw thalathan. Rasulullah mengulangi 2 atau 3 kali. "Maukah kalian aku beritahu orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya nanti di surga denganku?" Maka para sahabat pun setelah itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, kami ingin mengetahui siapa orang tersebut." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahsanukum khuluqa," yaitu yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nah, yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling dekat kedudukannya nanti di surga. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang mulia di dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Mad-din, apa itu agama?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Husnul khuluq." Agama itu adalah akhlak yang mulia. Agama Islam itu adalah akhlak yang mulia. Artinya apa? Kulluhu, keseluruhan agama Islam itu keseluruhannya mengatur tentang akhlak mulia, ataupun aghlab, kebanyakannya adalah akhlak yang mulia. Ditanya tentang apa itu agama, agama adalah akhlak yang mulia. Nah, agama Islam
adalah agama yang mengajarkan keseluruhannya untuk kita berakhlak yang mulia. Baik, ini di antara dalil-dalil yang memberikan pengertian, pemahaman kepada kita betapa pentingnya tentang permasalahan akhlak ini, sehingga perlu kita bahas, sehingga perlu kita pelajari. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua yang mendasari kenapa kita memilih judul akhlak yang mulia ini adalah karena banyaknya penyimpangan atau kurangnya perhatian atau banyaknya peremehan dalam permasalahan dari sisi akhlak ini di kalangan, terutama pada khususnya di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dari kalangan Salafiyin. Banyak yang meremehkan atau ada sebagian orang yang meremehkan tentang permasalahan akhlak dan berpendapat tidak pentingnya permasalahan akhlak. Yang penting adalah akidah dan manhaj tauhid, itu yang penting, tetapi meremehkan dan tidak mau memahami dan mengetahui tentang arti akhlak dan bagaimana kedudukan akhlak yang mulia. Ini juga kita lihat dan kita cermati, ada sebagian dari kita yang seperti itu, sehingga perlu kita perbaiki. Hal ini sesuatu hal yang salah, sesuatu yang tidak tepat, meremehkan sisi akhlak. Baik. Kalau kita melihat dan kita mencermati ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam hadis qauliyah perkataan ataupun fi'liyah perbuatan, kita lihat sejarah Nabi, maka bahwa Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu membawa dua tugas penting, membawa dua ajaran penting. Yang pertama adalah ajaran akidah, tauhid, ibadah, pengikhlasan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah ajaran tentang mengajarkan untuk berakhlak yang mulia. Dua hal ini senantiasa Allah gandengkan dan tidak terpisahkan dalam ayat Al-Quran banyak, dan juga di dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali contoh-contohnya antara tauhid, akidah, dan akhlak itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Kita ambil contoh misalnya di dalam Al-Quran, bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil, dan selanjutnya, yang artinya dalam ayat ini Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan wajib bagi kalian untuk menyembah hanya kepada Allah saja dan jangan kalian berbuat kesyirikan. Ini adalah ajaran perintah untuk tauhid, akidah yang lurus, ibadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Baik. Kemudian selanjutnya Allah gandengkan, Allah tidak pisahkan dengan akhlak, yaitu setelahnya Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Tauhid digandengkan dengan birrul walidain, dengan berbakti kepada orang tua. Tauhid, akidah digandengkan dengan akhlak yang mulia kepada orang tua. Kemudian wabidzil qurba, kepada sanak kerabat, orang yatim, orang miskin, dan yang lain-lain. Semua ini adalah akhlak yang tidak terpisahkan, senantiasa Allah gandengkan dengan tauhid dan akidah. Ini contoh yang pertama di dalam Al-Quran. Kemudian contoh yang lain di dalam sunnah-sunnah Nabi, di dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di dalam dakwahnya tidak pernah memisahkan dan senantiasa menggandengkan
antara dakwah tauhid, dakwah akidah dengan dakwah untuk mengajarkan akhlak yang mulia ini. Di antara bukti-buktinya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khadijah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah, hadis Aisyah yang menceritakan kisah Khadijah istri Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Lamma auhallah ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi gharil Hira." Pada waktu awal-awal datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Li awali marrah, pada awal-awal pertama Rasulullah datang, wahyu malaikat Jibril datang kepada Nabi di dalam bentuk aslinya, di dalam bentuk asli malaikat Jibril yang sangat besar, mempunyai 600 sayap. Maka faraja'a ila Khadijah, maka Rasulullah SAW pada waktu melihat malaikat Jibril tadi dalam bentuk aslinya yang sangat besar tadi, kembali ke rumah Khadijah dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir apa yang akan terjadi, karena ini baru awal-awal wahyu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Akhbaraha al-khabar, maka Rasulullah memberitahu Khadijah tentang kabar yang terjadi, datang suatu makhluk yang besar memberikan wahyu, memberikan perintah-perintah kepadaku. Wa qala, Rasulullah bersabda, laqad khasitu ala nafsi, berkata pada istrinya, aku khawatir akan keselamatan diriku. Nah, Rasulullah berkata kepada istrinya, aku khawatir akan keselamatan diriku, akan ada bahaya, akan ada sesuatu. Nah, maka Khadijah berkata, faqalat lahu, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Nah, tidak, demi Allah, Allah tidak akan membahayakanmu, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selama-lamanya. Nah, Allah akan senantiasa menjagamu dan tidak akan ada kecelakaan yang datang kepadamu. Kenapa Khadijah bisa berkata seperti itu? Beliau melanjutkan, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Karena engkau, wahai Muhammad, adalah seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi kepada sanak kerabat. Engkau adalah orang yang baik, yang ramah, senantiasa menjaga tali silaturahmi. Senantiasa taksibul ma'dum, yaitu menutup kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan atau kebutuhan-kebutuhan orang lain, orang membutuhkan, senantiasa dibantu oleh Rasulullah SAW. Wa tuqrid dhaif, engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu. Ada tamu dihormati, disuguh hidangan dan yang lain-lain. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan senantiasa membantu upaya-upaya di dalam penegakan kebenaran. Nah, inilah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya wahyu, yaitu beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya setelah diutus menjadi nabi, ataupun sebelum menjadi nabi, beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, sampai Khadijah berkata seperti itu, engkau adalah orang yang suka menjaga silaturahmi, menolong orang yang membutuhkan, membantu orang dalam menegakkan kebenaran, dan menghormati tamu, dan yang lain-lain. Ini adalah suatu bentuk akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW yang beliau senantiasa lakukan, senantiasa laksanakan dalam kehidupannya. Nah, ini menunjukkan juga betapa pentingnya kita juga meniru contoh perilaku Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, atau bukti yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memisahkan dan senantiasa menggandengkan dakwah antara tauhid, akidah dengan akhlak, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah Abu Sufyan pada waktu datang menghadap Raja Heraklius, Raja Romawi atau Hercules kalau orang-orang barat, Raja Hercules, Raja Heraklius, orang Romawi. Raja Romawi pada waktu memanggil Abu Sufyan. Abu Sufyan ditanya tentang orang yang mengaku sebagai Nabi baru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, tetapi jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan Heraklius ini. Salah satu pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan adalah, qala bimadza ya'murukum? Heraklius berkata, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi baru tadi, orang yang ngaku sebagai Nabi baru tadi, apa yang diajarkan? Apa yang didakwahkan oleh Nabi baru kalian tadi, pertama kali apa? Maka Abu Sufyan dengan jujur menjawab, yaqulu budullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'akum wa ya'muruna bis-sholati was-sidqi wal 'afafi was-sillati. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad pertama kali, adalah beliau mengajarkan ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah saja dan jangan kalian berbuat kesyirikan. Tauhid ini yang pertama dan yang utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian dari perkataan-perkataan jahiliyah yang mengandung kesyirikan, tinggalkan. Nah, ini juga dakwah tauhid. Wa ya'muruna bis-shalat, kemudian memerintahkan kita salat, ibadah, salat yang merupakan hubungan antara hamba kepada Allah. Ini juga dakwah utama Nabi kita. Kemudian yang ketiga as-sidq, kejujuran. Ini adalah akhlak yang mulia. Wal 'afaf, menjaga kehormatan diri. Wasillati, menjaga tali silaturahmi. Nah, ini adalah awal-awal dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita. Tidak terpisahkan antara akhlak, kejujuran, menjaga silaturahmi, berbuat baik kepada orang tua, dengan tauhid dan akidah. Tidak pernah sama sekali terpisahkan. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita antara tauhid, akidah, dan akhlak itu suatu kesatuan. Dan dua pasangan yang tidak akan boleh terpisahkan di dalam agama Islam. Baik. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan keterkaitan akhlak dengan akidah dan tauhid adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Salam berkata, baik, yang pertama kali aku dengar, Abdullah bin Salam adalah dulunya orang Nasara yang kemudian masuk Islam, yang beliau dengar pertama kali dari Rasulullah SAW pada waktu datang ke kota Madinah. Nah, Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa yang pertama kali beliau dakwahkan? Apa yang pertama kali beliau sampaikan kepada umat di kota Madinah? Maka Abdullah bin Salam menceritakan, yaqulu, Rasulullah bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam fadkhul jannata bis salam. Nah, yang artinya sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang-orang yang lapar, jalin silaturahmi dengan sanak kerabat, dan sholatlah pada malam hari, pada waktu manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Nah, ini yang pertama kali Rasulullah sampaikan pada waktu datang ke kota Madinah, yaitu sholat kepada Allah saja, tauhid, ikhlas, dan juga menyebarkan salam kepada sama manusia, menjaga silaturahmi, banyak memberikan makan, dermawan kepada orang-orang miskin,
Nah, antara tauhid, ibadah, dan akhlak yang mulia tidak terpisahkan di dalam dakwah Rasulullah SAW. Baik, itu dua sebab kenapa kita memilih dan menjelaskan tentang permasalahan akhlak ini. Dan kemudian kita akan langsung baca kitab Makarimul Akhlak secara lebih lengkap, bagaimana arti akhlak dan pembagian akhlak dan kepada siapa akhlak itu kita berikan lebih lengkapnya dan lebih terperincinya. Mari kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam permasalahan ini. Baik. Beliau berkata setelah menyampaikan khutbah hajah, pujian kepada Allah dan juga salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda atau berkata, "Amma ba'd, fa bahthuna hadza yaduru haula al-hadits an husnil khuluq wa makarimil akhlaq." Baik. Pembahasan kita pada waktu ini berkisar tentang permasalahan akhlak yang mulia. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama beliau sampaikan adalah pengertian akhlak. Baik, akhlak itu pengertiannya apa? Beliau berkata, wal khuluqu huwa sijjiyah wa tab'. Secara bahasa, secara etimologi, akhlak itu adalah as-sijjiyah, yaitu watak, wa tab', tabiat, sifat bawaan, sifat dasar seseorang. Ini secara bahasa. Baik. Kemudian secara istilah beliau mengatakan akhlak adalah suratul insan batinah, li'anna al-insan surataini. Akhlak artinya adalah bentuk batin seseorang manusia. Karena manusia itu mempunyai dua bentuk. Nah, manusia itu mempunyai dua bentuk, yaitu surah batinah dan surah zahirah. Gambaran fisik, gambaran luar, dan gambaran dalam, batin. Gambaran jasmani dan gambaran rohani. Setiap manusia punya dua bentuk, dua gambaran, yaitu gambaran jasmani, fisik, atau sering disebut dengan al-khalq, yaitu dengan kha yang di fathah, baik berupa tinggi badan atau pendek ataupun gemuk ataupun kurus. Ini adalah bentuk fisik, bentuk luar manusia. Yang kedua, manusia juga mempunyai bentuk batin, bentuk dalam. Nah, dan ini yang dimaksud dengan akhlak. Wa hiya halul nafs rasikhah tasduru anha al-af'al min khairin aw syarrin. Surah batinah ini, bentuk dalam seorang manusia itu adalah suatu keadaan jiwa yang telah tertancap, tertanam di dalam diri seseorang, yang akan muncul darinya perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang baik ataupun jelek, tanpa ada banyak berpikir. Ini arti akhlak secara istilah. Secara istilah adalah hal, keadaan jiwa yang telah tertanam, tertancap secara kuat di dalam diri seseorang. Keadaan ini akan muncul darinya perbuatan-perbuatan. Nah, misalnya seseorang berakhlak, mempunyai tabiat penyabar, maka akan muncul darinya ucapan-ucapan yang menunjukkan kesabarannya, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kesabarannya. Nah, ataupun ada seseorang yang mempunyai tabiat, akhlak, ataupun watak dermawan di dalam jiwanya, maka dari watak ini akan muncul keluar
di dalam fisiknya, dalam tubuhnya, akan banyak tangannya suka memberi, mulutnya, bibirnya suka tersenyum, suka memberikan salam, dan suka berkata yang baik. Seperti itu. Akan muncul dari jiwa seseorang, dari akhlak ini, akan muncul darinya mendorong perbuatan-perbuatan badan luar, baik secara ucapan maupun perbuatan. Baik. Ini arti akhlak secara bahasa maupun secara istilah di dalam syariat Islam. Baik. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan kamal syariatil al-islamiyah min nahiyatil akhlak. Bagaimana kesempurnaan syariat Islam dari sisi akhlak dibandingkan ajaran-ajaran atau dibandingkan agama-agama terdahulu. Nah, bagaimana kesempurnaan syariat kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam permasalahan akhlak ini dibandingkan ajaran dan agama-agama nabi-nabi terdahulu. Baik. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna min maqasidi bi'fatihi itmam mahasinil akhlaq. Faqala alaihi salatu wassalam inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memberitahu, mengabarkan kepada kita, salah satu maksud dari diutusnya beliau ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, artinya apa? Kata menyempurnakan, dari kata menyempurnakan ini menunjukkan kepada kita bahwa agama-agama terdahulu ini juga mengajarkan dan mendorong umatnya untuk berperilaku dan berakhlak yang mulia. Nah, seluruh nabi, seluruh para rasul, sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengajarkan untuk umatnya berperilaku dan berakhlak yang mulia. Nah, akan tetapi Islam datang menyempurnakannya. Rasulullah SAW bersabda, Inna ma bu'ithu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah nomor 45. Baik. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Fasara'i as-sabiqah allati sara'aha Allah lil ibad kulluha tahuttu 'ala al-akhlaq al-fadilah. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa syariat-syariat terdahulu semuanya mendorong umatnya untuk berperilaku, berakhlak yang mulia. Nah, walakin as-syari'atu al-kamilah, akan tetapi syariat kita, syariat Islam yang sempurna ini, Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bitamami makarimil akhlaq wa mahasinil khisal. Datang untuk menyempurnakannya. Nah, wa lana dzikr masalan. Kemudian kita ambil contoh misalnya, apa contohnya? Contoh yang menunjukkan bahwa Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Apa penjelasannya dan bagaimana contohnya? Contohnya, misalnya, mas'alatu al-qisas, permasalahan qisas. Permasalahan qisas itu permasalahan apa? Seseorang kalau membunuh orang lain, maka dibalas dibunuh, dan yang lain-lainnya. Nah, zakara ahlul ilmi fi mas'alatil qisas, law anna ahadan jana ala ahadin fahal yaktasu minhu amla. Dalam permasalahan qisas ini, kalau seseorang berbuat jahat kepada orang lain, membunuh ataupun melukai atau memotong tangan, memotong kaki, apakah harus dibalas yang sama seperti itu atau tidak?
Nah, maka para ulama menyebutkan zakaru annal qisas fi syari'atil yahud hatmiyun wala budda minhu, bahwa qisas harus membalas yang sama di dalam syariat agama Yahudi ini hatmiyun. Hatmi itu harus, tetap, wala budda minhu, tidak ada pilihan yang lain. Nah, zaman orang-orang Yahudi, zaman Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Yahudi dalam permasalahan qisas ini, kalau ada orang membunuh orang lain, maka hukumannya harus bunuh. Kalau orang melukai orang lain, matanya misalnya harus dibalas, dilukai matanya. Kalau memotong tangan, harus dipotong tangannya. Nah, tidak ada pilihan yang lain. Dalilnya diantaranya dalam surat Al-Ma'idah, bisa dilihat dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil 'aini." Nah, dan telah kami tetapkan dalam kitab Taurat orang-orang Yahudi bahwa nafs itu bin nafsi. Kalau ada orang membunuh, menghilangkan jiwa, maka harus dibalas dengan jiwa. Menghilangkan mata harus dibalas dengan mata. Menghilangkan telinga harus dihilangkan telinganya. Seperti itu. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada ketentuan yang lain. Harus bunuh, harus dibunuh. Ini syariat orang Yahudi. Wala khiyar, tidak ada pilihan. Lil mujni alaihim fihi. Nah, bagi keluarganya orang yang terbunuh tadi tidak ada pilihan untuk memaafkan ataupun yang lain, tidak ada pilihan. Nah, ini syariat orang Yahudi. Wa annal amr fi syariatin nasara al-aqs. Kemudian sebaliknya, kalau orang Yahudi itu harus dibalas, sedangkan kalau di dalam syariat orang Nasrani zamannya Nabi Isa, itu al-aqs, kebalikan. Kebalikan maksudnya apa? Kalau orang berbuat jahat kepada kita, menampar atau membunuh atau melukai kita, itu harus dimaafkan. Ini dalam ajaran agama Nasara. Kalau orang menampar pipi kanan kalian, maka serahkan pipi kiri kalian, biar ditampar lagi. Seperti itu syariat orang Nasara. Nah, harus dimaafkan, tidak boleh membalas, tidak boleh dendam, tidak boleh membunuh. Walaupun dia dibunuh, walaupun keluarganya dibunuh, walaupun anaknya dibunuh, dalam syariat agama Nasara harus dimaafkan. Agama pemaaf, agama etika, agama moral. Sampai sekarang seperti itu, agama yang mengajarkan moral dan etika. Ini dalam agama Nasara. Wa huwa wujubul afwi, yaitu wajibnya afwi, yaitu memaafkan. Wajibnya untuk dimaafkan. Ini perbandingan syariat zaman dulu. Kita lihat syariat di dalam Islam sekarang. Lakin syariatuna ja'at kamilah minal wajhain. Akan tapi kalau kita perhatikan dalam syariat kita, syariat Islam, itu lebih sempurna dari syariat mereka. Datang memberikan aturan dari dua sisi. Fafiha al-qisas. Di dalam Islam ada syariat qisas, harus dibalas. Wafiha al-af. Dan di dalamnya juga diperbolehkan pemaafan. Nah, dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Nah, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, maka diikuti dengan kebaikan. Nah, diikuti dengan kebaikan, pemaafan tadi. Misalnya pemaafan al-afu di dalam Islam itu ada dua jenis. Pemaafan yang sebagian yaitu dengan mengambil diat, mengambil uang tebusan. Jadi keluarganya memaafkan
tetapi dengan membayar uang tebusan. Ini termasuk al-afu, pemaafan. Kemudian yang kedua adalah pemaafan secara total. Pemaafan secara total ini juga diperbolehkan. Keluarganya memaafkan, tidak dibunuh, tidak dikisos, tidak dibalas, dan juga tidak perlu membayar denda, tidak perlu membayar tebusan. Nah, diserahkan, terserah keluarganya. Boleh kisos, boleh memaafkan. Memaafkan terbagi dua. Memaafkan sebagian, yaitu dengan tetap mengambil tebusan, ataupun memaafkan secara keseluruhan. Tidak ada tebusan dan juga tidak ada pembalasan. Dilihat mana yang lebih baik. Nah, kalau misalnya orang yang membunuh tadi misalnya dilihat, karena Islam adalah agama yang sempurna, dilihat mana yang lebih maslahah, mana yang lebih baik dari sisi keluarga orang yang terbunuh maupun dari sisi orang yang membunuh misalnya. Kalau orang yang membunuh ini memang terkenal penjahat, orang yang jahat, suka membunuh orang, kalau dimaafkan akan semakin bertambah kejahatannya, bisa membunuh orang lain, maka lebih baik dikisos, lebih baik untuk dibalas, dibunuh. Seperti itu, untuk menjaga kemaslahatan secara umum. Nah, Islam memberikan pilihan. Yang pertama, kalau keadaan seperti itu. Keadaan yang kedua, diberikan pemaafan, tetapi tetap mengambil uang tebusan. Misalnya dalam keadaan orang yang membunuh itu adalah secara kehidupan sehari-hari dia itu orang baik. Nah, yang membunuh itu dalam kehidupan sehari-harinya itu dia itu orang baik, orang yang soleh, tetapi karena kesalahpahaman misalnya, atau karena emosi yang tidak terkontrol dia membunuh orang lain. Tetapi di sisi lain dia sebenarnya baik. Nah, kemudian orang yang terbunuh ini, bapaknya terbunuh, sedangkan anak-anaknya masih banyak, juga istrinya membutuhkan misalnya uang atau membutuhkan untuk kehidupan sehari-hari anak dan masa depan anak-anaknya, maka dia membutuhkan uang, membutuhkan harta untuk kehidupan anak yang sudah ditinggal mati oleh bapaknya. Maka dalam keadaan ini lebih baik bagi keluarganya untuk memaafkan sang pembunuh. Karena apa? Karena dia sebenarnya baik, hanya karena emosi atau kesalahpahaman saja dia membunuh, maka lebih baik dimaafkan. Tetapi harus membayar tebusan dari sisi karena yang membunuh itu juga orang kaya, orang mampu, dan juga untuk masa depan anak-anak yang terbunuh tadi membutuhkan harta, maka lebih baik untuk mengambil uang tebusan. Nah, seperti itu juga diberikan pilihan di dalam syariat Islam. Inilah yang terbaik untuk mereka. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi memaafkan secara mutlak, tidak membalas bunuh dan juga tidak mengambil tebusan misalnya. Dalam keadaan misalnya orang yang membunuh ini juga orang yang baik, orang yang saleh, membunuh karena kesalahpahaman, karena emosi tadi, dan juga dia orang yang miskin, istri dan anak-anaknya juga orang yang tidak mampu, tidak punya uang misalnya, keluarga yang lain juga orang-orang yang tidak mampu. Kemudian anak-anak yang terbunuh, bapak yang terbunuh ternyata orang yang kaya, orang yang mampu. Nah, maka dalam keadaan seperti ini tidak perlu dia menuntut balas dibunuh karena orang itu baik, dan juga tidak perlu untuk menuntut tebusan karena orang yang membunuh itu orang yang miskin, tidak punya, dan juga keluarganya juga orang yang tidak punya, sedangkan dia telah diberikan Allah kekayaan dan kecukupan. Maka dia mencari pahala di sisi Allah dengan memaafkan, tidak membunuh, dan juga tidak mengambil tebusan diyat. Nah, seperti inilah contoh kesempurnaan akhlak di dalam syariat Islam.
atau contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada pada zaman terdahulu. Ini contohnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan bahwa akhlak ini terbagi dua. Pembagian akhlak. Akhlak itu terbagi dua. Yang pertama adalah akhlak atau fitri. Akhlak yang merupakan tabiat, sifat dasar atau watak asli, sifat bawaan sejak lahir. Nah, akhlak yang sudah ada, sudah Allah ciptakan, Allah takdirkan dalam diri seseorang, dia bawa sejak kecil, sejak lahir, sifat karakter aslinya seperti itu. Ini namanya tabiat asli atau fitri, akhlak fitri. Yang kedua adalah akhlak tatabu, akhlak dari hasil usaha atau hasil latihan. Nah, seseorang asalnya punya sifat pemarah, punya sifat emosi, punya karakter pelit, tidak suka kehilangan harta misalnya, sifat aslinya sejak lahir seperti itu. Akan tapi setelah mengenal Islam, setelah mengenal dakwah ahli sunnah misalnya, dia membaca ayat-ayat tentang anjuran kesabaran, anjuran untuk dermawan, maka dia melatih dirinya bekerja untuk mengalahkan hawa nafsunya, untuk berakhlak pemurah, berakhlak penyabar dengan dasar latihan dan usaha yang keras. Nah, ini juga ada seperti itu. Beliau menyebutkan, wa kama yakunu khuluq tabi'ah fa innahu qad yakunu kasban. Nah, akhlak itu bisa tabiat asli, bawaan sejak lahir, maka juga akhlak itu bisa yakunu kasban, bisa terjadi muncul akibat usaha atau akibat latihan. Nah, jadi dari sini kita simpulkan akhlak itu ada dua. Kadang-kadang sifat asli dan kadang-kadang hasil usaha. Baik, contohnya misalnya apa? Contoh akhlak yang merupakan sifat dasar atau apa dalil yang menunjukkan bahwa akhlak itu bisa merupakan bawaan sejak lahir, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Abu Dawud dan yang lain-lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ashad Abdul Qais, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seseorang yang bernama Ashad Abdul Qais. Nah, pada waktu itu kisahnya, Ashad Abdul Qais ini datang bersama rombongan dari kabilahnya, dari sukunya, datang ke kota Madinah menghadap Rasulullah SAW untuk masuk Islam ataupun belajar keislaman. Kemudian dengan kendaraannya setelah sampai di depan masjid Nabi SAW, maka orang-orang atau teman-teman Ashad ini langsung ingin segera masuk ke masjid, buru-buru ingin mendengar nasihat-nasihat Nabi, karena Rasulullah sedang menyampaikan nasihat-nasihatnya, pelajaran-pelajarannya di masjid. Maka orang-orang ini ingin segera masuk masjid, buru-buru masuk masjid, duduk di hadapan Nabi SAW tanpa berwudu dulu, tanpa membersihkan bajunya dan yang lain-lain. Nah, tetapi Ashad ini, Abdul Qais ini, dengan pelan-pelan, dengan dengan sifatnya yang mulia, dia pelan-pelan turun dari kudanya, turun dari tunggangannya, ditali dengan baik. Kemudian setelah itu wudu dulu. Sebelum masuk masjid dia berwudu, membersihkan pakaiannya, memakai wangi-wangian, kemudian masuk ke masjid salat ataupun duduk di tempat yang kosong, tidak terburu-buru,
Nah, seperti itu. Maka melihat keadaan Asad Abdul Qais ini dan juga teman-temannya, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, khususnya kepada Asad ini, "Inna fika la khuluqaini yuhibbuhumullah." Sesungguhnya pada diri kamu, wahai Asad, punya dua akhlak, dua tabiat, dua karakter yang Allah mencintai. Dua karakter tadi, al-hilm wal anat. Yang pertama adalah sifat al-hilm. Al-hilm itu adalah al-aql, yaitu memutuskan sesuatu dengan penuh perhitungan, penuh perencanaan, tidak terburu-buru. Nah, artinya hilm itu tidak tergesa-gesa. Kebalikan dari al-ajalah, dari ketergesa-gesaan. Al-hilmu minallah wal ajalatu minas syaitan. Sifat kehati-hatian, sifat penuh perhitungan itu datang dari Allah, sedangkan sifat ketergesa-gesaan, buru-buru itu datang dari syaitan. Nah, ini sifat yang pertama dari Asad ini, sifat penuh perhitungan, pelan-pelan dan tidak buru-buru. Wal anat, sifat kelembutan. Nah, dua sifat yang dicintai oleh Allah. Kemudian Asad ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ahuma khuluqani takhallaqtu bihima am jadbalani Allahu alaihima." Apakah dua sifat ini adalah dua sifat yang hasil usaha dariku, hasil latihan dari apa yang aku usahakan, ataukah suatu sifat yang telah Allah tetapkan, Allah bentuk di dalam jiwaku? Maka Rasulullah bersabda, "Bal jabbalakallahu alaihima." Tetapi bahkan ini adalah dua akhlak, dua sifat yang telah Allah bentuk, Allah tetapkan di dalam dirimu sejak lahir, merupakan sifat bawaan yang ada pada dirimu. Faqala, maka beliau berkata, "Alhamdulillahilladzi jambalani ala khuluqaini yuhibbuhuma wa rasuluhu." Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku dua akhlak yang mulia yang Allah cintai dan juga Rasulullah SAW cintai keduanya. Baik. Fahadha dalil ala anna al-akhlaq al-hamidah al-fadilah takunu tab'an. Nah, maka dari hadis ini sebagai dalil menunjukkan kepada kita bahwa akhlak yang mulia ini bisa merupakan sesuatu hal yang tertancap, sudah Allah masukkan, Allah tetapkan kepada diri seseorang sejak lahir, bawaan sejak lahir, tabiatnya, karakter aslinya seperti itu. Nah, ini sebagai dalil menunjukkan bisa seperti itu, dan juga bisa atas hasil usaha. Nah, kemudian mana yang lebih afdal, mana yang lebih mulia, akhlak yang berasal dari sifat bawaan lahir ataukah atas hasil usaha? Maka beliau mengatakan, walakin at-taba' bila syak ahsan minat tatabbu. Akhlak yang merupakan tabiat asli seorang manusia itu bila syak, yaitu tanpa diragukan, itu lebih baik daripada akhlak atas hasil usaha, hasil latihan dari seseorang. Nah, karena apa? Karena seseorang kalau memang itu sifat bawaan, itu tanpa perlu berpikir, banyak berpikir untuk berbuat baik, tanpa banyak berpikir, tanpa banyak perlu pertimbangan. Ada orang yang membutuhkan, langsung dia kasih, langsung dia bantu, tanpa berpikir nanti apa saya rugi atau tidak, apa yang dimakan istri anak saya. Karena memang sifat asli langsung seperti itu. Orang yang mempunyai sifat dermawan, tanpa berpikir, tanpa perlu pertimbangan yang banyak. Nah, ini beliau katakan lebih baik daripada akhlak hasil latihan. Semuanya baik, semuanya bagus, akan tapi yang ini lebih baik. Baik. Ini pembahasan yang ketiga. Kemudian yang keempat, beliau membahas tentang majalat husnul khuluq. Majalat itu artinya kepada siapa penyaluran
akhlak yang mulia ini diberikan atau disalurkan kepada siapa saja. Nah, beliau menjelaskan, inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khas bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Nah, sebagian besar manusia itu berpemahaman bahwa akhlak yang mulia, yang baik, itu hanya sekedar khusus pergaulan sama manusia saja. Nah, banyak orang yang memahami akhlak itu ya sekedar berbuat baik pada sama manusia, pada orang tua, pada sanak saudara, kepada kerabat, ataupun yang lain. Duna muamalatil khaliq, selain hubungan kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walakin hadza al-faham qasir. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang sempit dan kurang. Nah, pemahaman yang mengatakan bahwa akhlak itu hanya sekedar berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada sesama manusia, ini adalah pemahaman yang sempit dan pemahaman yang kurang. Kenapa? Fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khas yakunu aidan fi muamalatil khaliq. Karena akhlak yang mulia itu juga selain diberikan kepada sama manusia, itu juga wajib yang pertama kali kita memberikan akhlak yang mulia ini kepada Sang Khaliq, kepada Allah. Nah, akhlak yang mulia ini yang pertama kali dan yang utama, kita bergaul, mempunyai etika, kesopanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita berakhlak yang mulia dan berbuat baik kepada Allah? Nah, maka disebutkan ada tiga cara. Husnul khuluq fi muamalatil khaliq yujma'u salasati umur. Akhlak yang baik di dalam pergaulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkumpul di dalam tiga perkara. Tiga cara untuk kita dikatakan akhlak kita mulia kepada Allah. Yang pertama, talaqi akhbarillah bitasdiq, menerima segala bentuk berita-berita, kabar-kabar dari Allah dengan penuh keimanan, pembenaran, tanpa ada keraguan, tanpa ada penolakan. Ini cara yang pertama. Kalau datang berita-berita dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW yang merupakan wahyu pula, selama itu sahih, maka wajib kita beriman, kita terima. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada penolakan. Walaupun mungkin tidak masuk akal, walaupun mungkin tidak bisa dicerna oleh pikiran kita, tetapi kita beriman. Nah, akan kita berikan contoh-contohnya nanti. Baik. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah talaqi ahkamihi bitanfidz wa tadbiq. Menerima hukum-hukum, bisa berupa perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Perintah-perintah dengan tanfidz, pelaksanaan, larangan-larangan dengan menjauhi, wa tadbiq, dan praktek. Nah, berita-berita diimani, berita kabar-kabar diiman dalam hati. Perintah dan larangan Allah dilaksanakan dengan badan kita, dengan lisan dan badan. Segala hukum Allah, baik perintah ataupun larangan, dipraktekkan, dilaksanakan, ataupun dijauhi kalau itu berupa larangan. Baik, ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah talaqi aqdarihi bisabri warridha. Menerima segala bentuk ketentuan takdir Allah dengan kesabaran dan keridhaan, tanpa ada penentangan, tanpa ada kekecewaan, dan tanpa ada kemarahan, seperti itu. Baik.
takdir Allah itu ada yang kita sukai, ada yang tidak. Ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang tidak sesuai. Tetapi sebagai bentuk akhlak, etika, kesopanan kita pada Allah adalah kita menerima segala bentuk takdir, ketetapan Allah kepada kita. Nah, ini 3 cara untuk kita dikatakan berperilaku, berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, akan kita berikan contoh satu persatu dari ketiga tersebut. Nah, contoh yang pertama misalnya bagaimana bentuk penerimaan terhadap berita-berita dari Allah. Masalan, hadis Az-Zubab. Contoh yang pertama, hadis tentang zubab, tentang lalat. Nah, bagaimana contoh wajibnya kita beriman, dan kadang-kadang orang tidak percaya, tidak beriman dengan berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Nah, contoh yang pertama adalah hadis tentang zubab. Sabata fi Sahih Al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah datang ketetapan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyughmishu thumma liyutrahu fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhar shifa. Jika ada seekor lalat jatuh ke minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia celupkan lalat tersebut. Kemudian dia buang lalat itu, kemudian apa? Boleh dia minum lagi minumannya. Karena apa? Salah satu sayap di lalat tadi ada penyakit, ada kuman, ada bakteri, dan pada sayap yang lain ada obatnya, ada penawarnya. Baik. Nah, ini ada sebagian orang yang menolak, tidak percaya dengan hadis ini. Nah, dan menggunakan akalnya, mendahulukan akalnya, tidak melaksanakan hadis ini. Masa daripada lalat itu ada apa? Ada penawar, ada obat. Saya jijik, saya tidak mau minum air yang sudah terkena lalat, lebih baik saya buang karena ada penyakitnya, ada virusnya, ada kotorannya, dan tidak melaksanakan bimbingan Nabi, tidak mempercayai berita dari Nabi SAW yang mengabarkan bahwa dalam salah satu sayap lalat tadi ada penawar dan ada obatnya. Nah, maka sebagai seorang muslim yang kita tadi diwajibkan untuk berakhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya, wajib kita untuk menerima hadis ini dan melaksanakannya. Dan kita menerima, kita meyakini bahwa ada penyakit dan ada penawarnya di dalam lalat tadi, kita imani kabar tersebut. Ini salah satu bentuk akhlak kita, dan tidak boleh kita menolak, tidak percaya dengan berdasarkan akal kita. Baik. Kemudian beliau berikan contoh yang kedua. Akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna syamsa tadnu minal khalaiq yaumal qiyamati bi qadri mil, bahwa matahari nanti pada hari kiamat itu akan mendekat, tadnu minal khalaiq, dari makhluk-makhluk pada hari kiamat sejarak 1 mil. 1 mil. 1 mil itu bisa berarti mil, masafah, jarak yang berapa kilometer. Kalau dijadikan kilo, 1 mil itu berapa kilometer, artinya dekat. Di atas kita. Matahari akan dekat di atas makhluk pada hari kiamat dengan jarak 1 mil. Nah, maka ada sebagian manusia atau orang yang menolak hadis ini dan mengatakan tidak mungkin. Hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif dan tidak masuk akal. Saya tidak terima dan saya tidak mau melaksanakan atau tidak mempercayai, mengimani hadis ini. Karena apa?
matahari bagaimana bisa dekat dan manusia bisa hidup, bisa bertahan hidup dengan keadaan matahari yang sangat dekat dan sangat panas seperti itu. Nah, maka ini tidak mungkin. Hadis ini lemah, saya tolak. Karena apa? Tidak masuk akal. Ini juga salah satu bentuk tidak berakhlaknya orang tersebut, tidak menerima berita-berita yang datang yang sahih dari Rasulullah SAW. Nah, dan kita jawab apa jawabannya disebutkan di sini, bahwa sesuatu pada hari kiamat itu tidak bisa kita kiaskan, tidak bisa kita samakan dengan keadaan di dunia. Nah, tidak bisa kita perbandingkan dengan keadaan kita di dunia saat ini. Kalau di dunia saat ini manusia lemah, tubuh kita lemah, matahari sangat panas, nanti kalau didekatkan sekarang, maka tidak akan ada yang bisa bertahan hidup. Tetapi ini adalah keadaan hari kiamat yang tidak sama dengan keadaan di dunia. Nah, saya tidak sama dengan keadaan di dunia sehingga tidak bisa kita samakan. Baik, juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan tentang sirat, tentang jembatan yang akan dilewati oleh seorang muslim. Beliau bersabda, "Adabku minasy'ari wa ahaddu minasayf wa aharru minal jamri." Bahwa jembatan sirat yang akan dilewati oleh setiap muslim nanti lebih atau ukurannya itu lebih kecil daripada rambut. Jembatan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih panas daripada bara api. Nah, ini ada sebagian orang yang menolak, tidak mungkin ada jembatan yang lebih kecil daripada rambut. Bagaimana bisa kita lewat jembatan tersebut? Lebih tajam daripada pedang. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin, kemudian dia menolak hadis-hadis yang sahih tersebut. Maka ini salah satu yang menunjukkan tidak berakhlaknya seseorang kalau dia tidak menerima berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan sebagai bentuk akhlak yang baik adalah menerima hadis-hadis tersebut, berita-berita tersebut, walaupun tidak masuk akal, tidak bisa kita cerna pikiran kita. Karena apa? Pikiran kita memang lemah. Yang lemah, yang tidak sampai adalah pikiran kita. Selama Al-Quran benar dan hadisnya sahih kita terima. Nah, ini adalah salah satu bentuk akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah contoh akhlak seorang muslim kepada Allah adalah talaqi, ahkam ya. Menerima segala hukum-hukum, perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah dengan penuh penerimaan. Tidak boleh menentang ataupun tidak melaksanakannya. Baik. Karena apa? Karena memang amalan atau perintah-perintah Allah itu kadang-kadang terkandung di dalamnya itu masyaqqah, ada sedikit rasa berat. Nah, terkandung adanya sesuatu yang berat. Tidak semua atau bahkan kebanyakan dari perintah-perintah Allah itu ada masyaqqahnya, ada sesuatu yang berat di dalamnya, walaupun tetap manusia bisa melaksanakannya. Nah, contohnya misalnya apa? Disebutkan misalnya permasalahan wudu misalnya. Wudu dalam keadaan musim dingin, dalam cuaca yang sangat dingin. Ini juga sesuatu yang kita kadang-kadang malas, kadang-kadang kita berat untuk melaksanakannya. Akan tetapi sebagai seorang muslim yang berakhlak yang mulia kepada Allah dan Rasulnya, maka kita rela berkorban ke kamar mandi ataupun ke keran, ke sumur ataupun yang lain untuk berwudu. Walaupun udara dingin, walaupun cuaca sangat dingin, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala adulukum ala ma yamhu Allahu bihi khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat."
maukah kalian aku beritahu terhadap sesuatu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tentu saja wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, isbaghul wudu' alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salat ba'da salat. Nah, amalan yang bisa mengangkat derajat kita dan menghapus amalan-amalan, menghapus dosa-dosa kita adalah yang pertama, isbaghul wudu' alal makarih. Isbagh itu menyempurnakan, meratakan wudu' alal makarih, yaitu dalam keadaan kondisi yang berat. Nah, dalam keadaan yang cuaca dingin, ataupun kita sedang sakit, tetapi sakit yang ringan, misalnya, datang waktu sholat, kita berusaha menyempurnakan wudu dengan baik, mencuci tangan, mencuci wajah, dan yang lain-lain dengan sempurna, rata, alal makarih, walaupun ini agak berat, agak dingin. Nah, selama tidak membahayakan, tetap kita berusaha untuk melaksanakannya. Maka ini bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa kita. Nah, amalan seperti itu kadang-kadang memberatkan. Contoh yang lain misalnya sholat. Dicontohkan sholat. Di dalam sholat itu juga ada sesuatu yang berat. Nah, sampai Rasulullah SAW bersabda, asqalus sholat alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Nah, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang keimanannya itu lemah juga, maka untuk melaksanakan salat itu berat. Apalagi salat berjamaah di masjid. Terutama salat Isya dan salat fajar bagi orang munafik. Karena orang munafik adalah mereka beramal untuk dipuji, untuk dilihat. Kalau zaman Rasulullah tidak ada lampu, Isya dalam keadaan gelap, juga subuh dalam keadaan gelap, maka mereka lebih baik di rumah saja, tidak salat. Karena orang juga tidak melihat. Tidur di rumah juga tidak melihat. Tapi kalau siang hari, biar dipuji, biar dikatakan orang mukmin yang soleh, ikut salat, duhur, asar, karena terang, terlihat. Tetapi pada waktu Isya dan Fajar berat bagi mereka. Karena tidak ada iman. Atau lemahnya iman. Seseorang juga seperti itu. Orang mukmin yang lemah, imannya berat. Untuk datang ke masjid, sholat berjamaah. Ini juga memberikan pengertian kepada kita. Kadang-kadang sholat itu juga memberatkan. Berat bagi orang-orang yang lemah imannya. Baik. Kemudian contoh yang ketiga, as-saum, puasa. Rasulullah SAW bersabda, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya demi untuk mencari pahala dari Allah. Nah, makanan yang sudah kita beli dengan cara yang halal, kita bekerja dengan cara yang halal, uang kita halal, kita beli makanan milik kita, minuman milik kita, dan juga istri kita yang sah, sudah kita nikahi dengan sah, tetapi kita tinggalkan makanan yang halal, minuman yang halal, istri yang halal, untuk siapa? Min ajri, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Kadang-kadang juga berat puasa bagi orang-orang yang lemah imannya. Maka sebagai seorang mukmin yang berakhlak yang mulia, maka segala bentuk perintah-perintah dari Allah yang di situ ada sisi keberatan, sisi masyaqqahnya, tetap kita berusaha untuk melaksanakan. Ini salah satu bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Yang kedua, talaqi, menerima segala ahkam, keputusan atau perintah-perintah Allah, larangan Allah, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, walaupun di dalamnya ada sesuatu yang berat. Jihad juga jelas, jihad
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan kepada kalian berperang, dan perang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Jelas, semua manusia benci perang. Benci menyodorkan jiwa ke dalam kematian, meninggalkan istri, meninggalkan anak, untuk menjadi yatim, menjadi janda, misalnya, ini sesuatu yang berat. Tetapi, tetap kita lakukan kalau memang ada kewajiban jihad. Walaupun berat sekali jihad tersebut. Baik. Itu beberapa contoh yang kedua yang menunjukkan bentuk akhlak yang mulia kepada Allah, melaksanakan segala bentuk perintah-perintah Allah. Salisan yang ketiga, bentuk akhlak yang mulia kepada Allah adalah min husnul khuluq ma'allah ta'ala talaqi aqdarillah ta'ala birridha was-sabr. Menerima secara penuh takdir-takdir ketetapan Allah dengan keridhaan dan kesabaran. Wa kullana na'lam anna aqdarillah azza wa jalla allati yajriha ala khalqihi laysat kulluha kalaimatun lil khalqi. Bima'na anna minha ma yuwafiq raghabatil khalqi wa minha ma yuwafiquhum. Kita semua mengetahui, beliau menjelaskan, kita mengetahui dan kita sadari bahwa takdir-takdir ketetapan Allah yang berlaku bagi kita manusia itu tidaklah semuanya itu sesuai dengan keinginan atau tidaklah sesuai dengan cita-cita setiap manusia. Fal marad masalan, contohnya sakit. Sakit contohnya. Setiap orang pengen sehat, kuat, tidak jatuh sakit yang membutuhkan biaya yang banyak, membutuhkan pengobatan dan yang lain-lain. Tetapi kadang-kadang manusia jatuh sakit, ada kecelakaan, ada penyakit yang menimpa kita. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi sebagai seorang muslim yang berakhlak yang mulia, kita harus menerima takdir tersebut dan tidak boleh menentangnya. Kita terima dan kita mengetahui di balik sakit tersebut ada hikmah, ada rahasia Allah yang tersimpan, yang Allah menginginkan kebaikan pada diri kita, terhapusnya dosa dan terangkatnya derajat kita dan yang lain-lain. Dan juga al-faqr, kemiskinan. Kebanyakan orang menginginkan menjadi orang kaya, menjadi orang yang tercukupi seluruh kebutuhannya, punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak, punya kendaraan. Tetapi Allah takdirkan dia orang yang fakir, orang yang tidak punya. Maka sebagai bentuk akhlak yang mulia kepada Allah adalah kita menerima, bersabar dan ridha, tidak boleh marah, tidak boleh menentang atas keputusan Allah tadi. Itu 3 bentuk akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menerima seluruh berita-berita yang datang dari Allah dengan keimanan tanpa penentangan. Ini berita diyakini, diimani dalam hati. Kemudian larangan dan perintah, ahkam, hukum dilaksanakan dengan badan dan fisik, lisan dilaksanakan. Kemudian takdir kita terima dengan kesabaran dan keridhaan. Ini bentuk takwa, bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi bahwa dari sini kita mengetahui kenapa Rasulullah SAW bersabda akhlak itu adalah amalan yang paling besar, yang paling berat timbangannya di sisi Allah. Karena dalam akhlak itu terdapat di dalamnya tauhid dan akidah. Jadi dalam lingkaran akhlak ini termasuk di dalamnya tauhid dan akidah. Kalau ada orang mengatakan mana yang lebih berat, mana yang lebih baik antara tauhid dan akhlak,
Maka jawabannya, tauhid ini masuk di dalam lingkaran akhlak. Masuk di dalam cakupan akhlak. Nah, karena apa? Menerima berita dari Allah. Beriman dengan berita-berita, beriman pada Allah, beriman pada para malaikat, beriman pada hari akhir, pada kitab-kitab, ini adalah akidah. Dan akidah ini masuk cakupannya dalam akhlak. Sehingga kenapa akhlak ini dikatakan amalan yang paling berat timbangannya? Karena apa? Akidah termasuk di dalamnya, tauhid termasuk di dalamnya, sholat termasuk di dalamnya, haji, puasa termasuk di dalamnya, sehingga menjadi amalan yang paling berat. Sehingga tidak benar orang yang mengatakan dan mengkritik, kenapa kalian berdakwah hanya akhlak, kenapa tidak menitik beratkan pada tauhid, kenapa tidak menitik beratkan kepada akidah. Maka ini suatu pemahaman yang qasir, yang tidak benar, dan suatu pemahaman yang sempit. Nah, mengatakan dan memahami akhlak hanya sekedar muamalah kepada sama manusia. Tetapi yang pertama dan yang utama, akhlak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan 3 cara tersebut. Baik, nah. Sampai jam berapa, Ali? Sampai jam berapa? Istirahat dulu atau dulu jam berapa nih? Kita istirahat dulu sekarang ya. Kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan sebentar setelah zuhur. Gitu Pak. Nah. Nah. Naktahi wa qadar subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.